Sehat dong. Anak-anaknya di rumah juga semoga sehat-sehat ya. Semoga sehat selalu. Iya, terus juga semangat nih, kita Tetap mau semangat. sekolah minggu. Lalu udah siap nih? Udah Puji dong. Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Iya, udah nunggu seminggu nih langsung. Wah, nggak sabar ya. Yuk. Yuk, tapi sebelum mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu nih. Langsung mau ajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Sebentar lagi, Sebentar lagi kami mau kami mau sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa memuji Tuhan bisa memuji Tuhan dan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Lause pernah cemas gak kalau di rumah? pernah dong. Pernah ya? Pernah. Apalagi kondisi begini, takut sakit. Takut sakit, Terus takut apa lagi? takut kena virus. Lause. Iya. Iya. Terus, Tapi harusnya kita nggak boleh khawatir Lause, kenapa Lause? karena kita punya Tuhan. Karena punya Tuhan. Iya. Nah, Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu nih. Wah, lagu apa tuh Lause? Jangan kamu khawatir, pasti tahu nih semuanya. Tahu dong. Karena Lause. Tuhan Yesus yang memelihara kita. Tuhan melihara kita. Iya, yuk anak-anak yang di rumah berdiri, kita nyanyiin bareng-bareng. Kita ikutin gayanya ya. Iya. Kita ikutin gaya Lause yang dulu. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Bener ya Lause ya? Iya, karena Oh. Tuhan Yesus selalu jagain Melihara kita. Iya. Jadi kita perlu cemas gak Lause? enggak Nggak dong. perlu ya. Karena kuasa Allah kita tuh Hebat, dahsyat. hebat ya, besar Iya, ya. besar. Nah, maka dari itu kita punya satu lagu nih, Apa Lause. Lause? Allahku Besar, kuat dan perkasa. Anak-anak masih Ada. suka nih lagunya Iya. nih. Masih Mau tetap berdiri virus, ya. Mau penyakit nggak bisa Gak lawan bisa. Tuhan Yesus. Betul. Yuk adik-adik tetap berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Allahku Allahku besar. besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Pundaknya ya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Sekali lagi ya. besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa,
mulai capek Lose? Belum sih. Belum, masih semangat ya Masih. berarti. Nah, kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Lose? Kita mau nyanyi lagu tentang bersama Yesus. Banyak Lose. Jalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Berarti tetap berdiri ya. Tetap berdiri. Sama jalan tepat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalannya kapan? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, sekarang kita mau kalau setiap ada kata jalan, kita balik badan. Oke. Bisa ya, pasti ya. Lebih seru nih kayaknya. Iya nih. dong. Yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Kanan dulu ya, Su? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Wey! Jalan serta Yesus selamanya. Weh, mantap. Tadi kira-kira ada yang salah Siapa nggak yang ya, salah Lose? nih? Kadang ada yang salah, nggak Ada apa-apa yang ya, salah? Lose. Nggak apa-apa. Yang penting semangat ya memuji Semangat Tuhannya. buat Tuhan Yesus. Iya. Nah, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Yuk anak-anak, kita duduk tenang. Kita siapin hati kita siapin pikiran kita untuk dengerin firman Tuhan. Oke. Halo adik-adik semua, kita bersyukur ya kita dapat bertemu lagi di dalam ibadah ini dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung saja kita untuk duduk dengan tenang, kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan memberi kami kekuatan dan kesehatan, juga anugerah kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan Lose berbicara. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu tentang kedatangan Roh Kudus. Lalu saja kita untuk membaca bersama ya Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, adik-adik baca bersama dengan Lose ya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Lose lebih jauh bercerita tentang firman Tuhan, Lose mau nanya nih, gambar di samping Lose ini kira-kira buah apa? Adik-adik tahu ini buah apa? Buah pisang, benar. Adakah yang pernah melihat pohon dari buah pisang ini? Nah, pohon pisang pasti menghasilkan buah pisang ya. Nanti kalau adik-adik belum pernah lihat pohon pisang seperti apa, minta sama papa mamanya untuk kasih tunjuk pohon pisang itu seperti apa. Tapi pohon pisang itu pasti menghasilkan buah pisang ya. Nggak mungkin pohon pisang menghasilkan buah mangga. Nanti adik-adik kaget ya. Nah, sekarang Lose aja kita untuk bergerak sedikit adik-adik. Lose mau aja kita untuk beranjak dari tempat duduk adik-adik. Lose mau ajak adik-adik melihat ke cermin. Adik-adik pasti punya ya
cermin di rumah adik-adik masing-masing. Nah, dalam waktu 10 detik deh Lose kasih. Coba adik-adik melihat diri adik-adik di cermin. Oke, sudah lihat muka adik-adik di cermin? Ketika adik-adik lihat muka adik-adik di cermin, kira-kira nih ketika adik-adik lihat muka adik-adik di cermin, kira-kira adik-adik itu lebih mirip ke papa atau lebih mirip ke mama? Atau mungkin ada yang lebih mirip ke opahnya atau ke omah. Nah, adik-adik lebih mirip ke siapa? Kalau Lose ngaca nih, bercermin, Lose merasa Lose tuh lebih mirip ke mama Lose. Kalau adik-adik lebih mirip ke siapa? Ada ya yang mungkin mirip ke papa, ada yang mungkin mirip ke mama, ada yang mungkin mirip sama omanya atau opahnya. Nah, adik-adik, Lose juga mau kita tahu ya bahwa kita ini adalah anak Tuhan Yesus. Maka sebagai anak Tuhan Yesus, maka kita seharusnya juga mirip dengan Tuhan Yesus ya. Tapi pertanyaannya adik-adik, miripkah kita dengan Tuhan Yesus? Kira-kira kalau dilihat dari sifat Tuhan Yesus itu punya sifat seperti apa? Tuhan Yesus itu kasih ya, penuh kasih, dia penyayang, dia sabar ya, lemah lembut, tidak suka marah-marah. Lalu kalau kita lihat sama diri kita, apakah kita itu penyayang? Apakah kita penuh kasih? Terus kita murah hati, suka memberi sama teman, sama saudara. Apakah kita nggak suka marah-marah? Nah, adik-adik, sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu lebih cenderung untuk berbuat dosa. Berbuat dosa itu artinya melawan Allah. Jadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu terbuang jauh dari Allah. Yang tadinya Allah dengan kita itu dekat sekali ya. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu akhirnya jauh dari Allah. Manusia selalu ingin melawan Allah. Yang tadinya harusnya sifatnya seperti Allah ya, penuh kasih, penuh apalagi kesabaran, ya mau berbagi, nggak suka marah-marah. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia lebih cenderung suka marah-marah, suka berantem ya. Ada yang suka mencuri, bahkan ada yang membunuh sesamanya. Nah adik-adik, lalu gimana kita yang katanya adalah anak-anak Allah ya, yang harusnya mirip dengan Tuhan Yesus, terus gimana cara kita dapat serupa dengan Tuhan Yesus? Kita sudah berdosa. Maka dari itu adik-adik, Tuhan Yesus yang adalah Allah itu turun ke dalam dunia. Dia menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib. Lalu apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Dan tidak berhenti sampai di situ. Lalu dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat di surga untuk kita. Nah, lalu kita sendirian dong di dunia. Enggak adik-adik, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia memberikan Allah Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Allah Roh Kudus yang menemani kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, dia yang menjaga kita. Ketika kita bermain ya, ketika kita tidur terlelap, ketika kita sedang makan, dia menjaga kita. Dia menemani kita ketika kita lagi sendirian mungkin, papa mama kerja, kita seorang diri di rumah, kita merasa kesepian. Ada Allah Roh Kudus yang menemani kita. Dia juga menghibur kita. Kalau kita lagi sedih, kita lagi nangis di kamar, mungkin gak ada yang tahu. Allah Roh Kudus menghibur kita. Dia juga yang mengajar kita adik-adik, supaya kita semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Kalau tadinya kita nggak sabaran orangnya, kita suka marah-marah, kita suka berantem. Nah, Roh Kudus mengajar kita untuk kita itu lemah lembut, kita itu menjadi orang yang sabar. Ya, bahkan Allah Roh Kudus juga menegur kita. Kalau kita nakal, kalau kita bandel ya, kita nggak taat sama Tuhan, kita melawan orang tua, Roh Kudus juga akan menegur kita. Fungsinya apa adik-adik? Supaya kita
serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca di Alkitab, ini jugalah yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada Petrus, juga kepada murid Yesus yang lain. Murid Tuhan Yesus ada berapa kalau adik-adik ingat? Ada 12. Nah, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati murid-murid. Contohnya Petrus. Petrus itu tadinya adalah seorang yang penakut adik-adik. Dia bahkan menyangkal, tidak mengakui Tuhan Yesus. Karena dia nggak mau menderita. Makanya dia menyangkal, dia tidak mengakui kenal sama Tuhan Yesus. Tapi setelah Roh Kudus itu tinggal di dalam hati Petrus, ia menjadi berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Sekalipun mungkin nyawanya itu terancam. Petrus nggak lagi takut. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya. Ia yang memberikan pertolongan, dia yang memberikan kekuatan, sehingga Petrus berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus membawa kita untuk dapat serupa dengan Tuhan Yesus, mirip dengan Tuhan Yesus, sehingga kita dapat menghasilkan buah. Roh Kudus itu tinggal dekat di hati kita, maka kita tidak seorang diri menjalani hidup ini. Roh Kudus menolong kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Tadi ya, kalau buah pisang pasti pohonnya pisang ya, nggak mungkin buahnya itu mangga, pohonnya pisang. Atau pohonnya anggur, buahnya mangga. Nggak mungkin ya adik-adik ya, sama dengan kita. Kita anak-anaknya Tuhan Yesus, maka kita seharusnya juga menghasilkan buah seperti Tuhan Yesus. Nah, mari kita bersyukur adik-adik. Kenapa kok harus bersyukur? Bersyukur karena Roh Kudus itu mau tinggal di dalam hati kita. Kita tidak lagi sendirian. Roh Kudus menemani kita ya tadi, menjaga kita, menghibur kita, bahkan mengajari kita. Oke adik-adik, kita mau ayat hafalan nih. Ayat hafalan kita terambil dari Kisah Para Rasul, ayat pertama, pasal pertama ayat 8a. Kita baca ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, adik-adik ceritanya berhenti sampai di sini. Tapi biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini menguatkan adik-adik ya, menghiburkan adik-adik bahwa adik-adik tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati adik-adik, menemani adik-adik untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Roh Kudus mau tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus biarlah bekerja untuk kami boleh menghasilkan buah, sehingga di dalam kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan. Kami jadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang menghormati orang tua. Tolonglah setiap kami Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita udah denger nih firman Tuhannya. Udah. Tapi setelah dengar firman Tuhan, kita harus ngapain lagi? Bukan cuma denger sih, Lasa. Kita harus lakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, harus taat firman Tuhan ya. Harus taat. Nah, kita juga selain itu harus ngapain? Baca Alkitab, Lasa. Betul, dan Berdoa. doa. Nah, langsung mau ajak kita nyanyi satu lagu nih. Baca kitab suci, doa tiap hari. Wah, gampang itu, Lasa. Gampang. Pasti adik-adik di rumah juga bisa. Betul. Yuk, yang di rumah berdiri yuk. Yuk, berdiri lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi lebih semangat ya. Iya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca
akan lagu ini benar ya Ustaz. Kalau kita mau tumbuh dalam Tuhan, kita harus baca kitab suci dan doa tiap hari. Nggak cukup ya Ustaz cuman ikut ibadah hari Minggu. Iya dong. Nggak Nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya masa kita nggak berdoa? Kita harus berdoa tiap hari. Tiap hari. Iya. Nah, nggak berasa nih kita udah mau selesai. Ya, udah selesai. Iya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Yuk ikutin Ustaz berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah pimpin Tuhan sudah pimpin sekolah minggu kami sekolah minggu kami dari awal dari awal sampai sekarang. sampai sekarang. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami mau akhiri kami mau akhiri sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Tuhan berkati Tuhan berkati kami dimanapun kami berada, menjadi anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, taat taat kepada guru, kepada guru, kepada orang tua, kepada semua kepada semua yang mengasihi kami. yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Sama-sama kita bilang Amin. Yuk kita nyanyi lagu Bapak Terima Kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Nah, anak-anak, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu Minggu depan. Dadah. Dadah, sehat Jaga selalu. kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh berbuah lebat. Terkeluarkan, lompat kanan, lompat kiri, lawan serta Yesus, jalan serta Yesus. Ibadah sekolah Serta Yesus semuanya. Tuhan tak lupa terima kasih. Bantulah kami agar kami